Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'in wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا أما بعد. معاشر المؤمنين رحمني ورحمكم الله جميعا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang memberikan kita anugerah yang besar, bisa melakukan ketaatan di pagi hari, di waktu subuh yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat perhatikan waktu ini. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebagai nabi dan sebagai rasul. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan bahasa kita lagi tentang kehidupan setelah mati. Yang berikutnya, ini sudah belum hikmah di kisahnya orang kafir. Belum ya? Karena libur panjang. Ya. Perhatikan, ketika kita bicara orang kafir dihisab, khilaf di antara para ulama. Kita sudah pernah jelaskan. Ada yang mengatakan dihisab, ada yang mengatakan enggak. Ya, sebenarnya pendapat yang tepatnya adalah bahwa orang-orang kafir itu juga dihisab. Sebagaimana kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala firman, "Yauma yunadihim fayaqulu ayna syuraka'i alladziina kuntum tazumun." Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan ingatlah pada hari itu Allah menyuruh mereka, ya, aina syuraka'i alladziina kuntum tazumun, di mana sekutu-sekutu, ya, yang dulu kalian sangka. Ya. Ini menunjukkan bahwa orang kafir saat itu dihisab. Kemudian juga dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala menanyai orang-orang kafir dengan mengatakan, wa yawma yunadihim fayaqulu madza ajibtumul mursalin. Dan ingat pada hari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru bertanya kepada mereka, apa jawaban tentang para rasul. Ini menunjukkan bahwa mereka dihisab. Juga dikatakan wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Khafat di sini adalah ringan timbangannya, artinya dia tidak memiliki kebaikan. Ya, maka celaka. Ya. Nah, kemudian apa tujuannya? Ya, orang-orang kafir itu dihisab. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menegakkan hujah, ya, kepada mereka bahwa hari yang mereka dustakan pada waktu itu datang dan nyata. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghinakan mereka. Kenapa menghinakan mereka? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat itu bertanya kepada mereka. Dia pertanyaan baik-baik. Dalam surah Al-An'am ayat 30 Allah mengatakan, walau tara id wuqifu ala rabbihim qala alaysa hadza bil haqq. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadapkan, ya,
mereka semua, mereka dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah bertanya tentang hari kebangkitan di saat sudah terjadi. Kata Allah apa? Qala alaysa hadza bil haqq. Bukankah ini benar? Mereka mengatakan apa? Tentu ngakuin wa rabbina, kata mereka. Ya, demi Allah ngomong. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan fadruqul adzaba bima kuntum takfurun, rasakan. Ya ikhwan, kata-kata fadruqu di sini kalau kita kembalikan ya ke istilah bahasa Indonesia itu ya artinya apa maksudnya? Mencicipi. Artinya apa? Silakan berlezat-lezatan dengan Anda. Rasakan, cicipi sedikit. Kalau kita diistilahkan seperti itu. Ini benar seperti penghinaan yang sangat luar biasa. Mereka dihinakan habis di saat sudah percaya. Oh iya, ternyata kami beriman. Sekarang saya katakan. Inilah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menegakkan hujah sama mereka. Yang kenapa? Yang pada waktu di dunia mereka menghinakan habis. Maka di saat itu mereka dihinakan habis-habisan. Dengan melihat kenyataan disertai dengan azab yang pedih luar biasa. Bayangin ya, orang nyesel, sudah nyesel, percaya, yakin, kemudian dia. Inilah kenyataan yang terjadi kepada orang-orang kafir saat. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghinakan. Kenapa? Bima kuntum takfurun. Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu yang kalian mengingkarinya. Karena pengingkaran orang-orang kafir itu ya. Ketika di zaman para rasul mereka mengatakan kalau engkau benar mana ada Allah. Datang janji. Maka ketika di saat mereka dirasakan oleh mereka ada, kehabislah mereka. Penyesalan mereka tidak akan pernah bermanfaat sama sekali. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan dalam surah An-Nahl ayat 130. Dikatakan ya ma'syaral jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Ya. Di saat Allah Subhanahu wa taala tanya kepada mereka semua, ya, dari jin dan manusia, bukankah telah datang dari kalian, ya, para rasul, ya, yaqussuna 'alaikum ayati, yang menceritakan, menyampaikan kepada kalian ayat-ayat, wa yunzirunakum liqa' yaumikum hadza, ya, dan memperingatkan tentang pertemuan hari ini, yaitu hari dibangkitkan, dihisab dan lain sebagainya. Di saat itu mereka mengakui bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir. Ngakuin sendiri. Dengan Allah SWT mengatakan syahidna fusina wa gharrathumul hayatud dunya. Ini masalah. Ya, mereka mengatakan kami menjadi saksi atas diri kami. Ya, tapi mereka tertipu terhadap kehidupan dunia. Diakui sama mereka tentang masalah itu. Kemudian wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin, kata Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mengakui, bersaksi atas diri mereka bahwa mereka ingkar. Bayangkan berarti apa? Mereka tidak bisa mengelak kekafiran dan mereka mengakui kekafiran di dunia saat. Ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya ya tentang kondisi mereka di saat mereka di dunia, sudah begitu
iqamatul hujjah. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para nabi untuk memperingati hari kiamat. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Karena ini masalah. Di saat itu manusia benar-benar menyesal perbuatan yang dahsyat, tapi penyesalan itu tidak bermanfaat. Maka secara tidak langsung di sini menjelaskan barang siapa yang beriman kepada Allah dan kembali selamat di hari kiamat. Jelas. Nah, kemudian orang-orang kafir itu macam-macam. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan macam-macamnya mereka. Allah mengatakan wa likullin darajatun mimma 'amilu wa ma rabbuka bighafilin 'amma ya'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, setiap mereka itu ada tingkatannya terhadap apa yang mereka perbuat, dan Allah tidak akan pernah melalui terhadap apa yang mereka kerjakan. Nah, kemudian ada ayat yang lebih jelas lagi. Ini menunjukkan derajat yang lebih jelas. Dikatakan innal munafiqina fid darkil asfal. Sesungguhnya orang-orang munafik itu di keranya neraka. Ya, walan tajida lahum nasira, dan gak akan pernah ada penolong bagi mereka. Walan, ya, gak akan pernah ada penolong bagi mereka. Bahkan juga Abu Thalib itu, ya, mendapatkan adab yang paling ringan. Kenapa? Karena sangat baik kepada Rasulullah SAW. Kalau orang kafir, ya, orang kafir Quraisy saat itu disebut beriman, ya, pantas dapat pertolongan, maka yang dapat pertolongan dulu siapa? Karena hidupnya diperuntukkan buat Rasulullah SAW dari mulai kecil, di saat apa? Di saat kakeknya meninggal, langsung dibawa kapalnya siapa? Abu Thalib. Terus sampai Abu Thalib meninggal. Abu Thalib menyertai Rasulullah SAW, bahkan melindungi dengan jiwa dan raga yang dibayangkan, totalitas Indonesia. Makanya kemudian Rasulullah SAW bersabda dengan kondisi Abu Thalib, dikatakan apa? Huwa fi dhahi minan nar. Ini kondisinya. Dan ini yang disebut dengan paling ringan. Ya, Abu Thalib itu berada di percikannya api neraka. Tahu efek percikannya? Percikannya itu kena, ya, dia pakai terompa dari neraka, kepalanya mendidih. Itu adab yang hanya diadab satu orang dengan cara, satu orang dari semua adab itu teringan. Jadi adab yang lain lebih mengerikan berlipat ganda daripada itu. Dan ini adab khusus karena Abu Thalib punya peranan. Allah SWT itu memberikan balasan atas pengorbanannya dengan dikasih adab khusus, cuma satu orang yang. Makanya kemudian kata Rasulullah, laula ana lakana fi darkil asfali minan nar. Ini seharusnya kalau seandainya, ya, bukan karena aku, artinya apa? Bukan karena Abu Thalib berjuang melindungi Rasulullah, ya, maka posisi aslinya di mana? Di keraknya neraka. Posisi aslinya. Karena dia apa? Kafir. Makanya karena bela dakwahnya Rasulullah, tapi gak beriman, bela, maka kemudian saat Allah ketempatkan khusus dan hanya satu orang yang cinta. Karena majikannya efeknya kayak gitu. Jelas? Nah, detailnya ini seperti ini. Dikatakan ahwanu ahlin nar adaban Abu Thalib. Kenapa? Wa huwa munta'il. Ya, munta'il ini istilahnya apa? Sendal, ya, dipakaikan, ya,
sendal bina'laini yaghli minha dima'u. Ya. Adab yang paling ringan dari neraka secara umum ya. Kita siapapun yang masuk ke dalam neraka secara umum, orang yang nanti bakal keluar dari neraka pun itu adabnya betul paling ringan. Ya. Pakai sendal dari neraka yang dimana kepalanya mendidih. Ya. Sedangkan orang-orang kafir itu diperintahkan nggak buat sholat, zakat, puasa, haji? Hah? Diperintahkan nggak? Diperintahkan. Jangan salah, diperintahkan. Makanya ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bertanya kepada mereka, ya, dalam surat Mudaththir di pertanyaan ini. Ya. Allah mengatakan apa? Masalakakum fi saqar. Ini pertanyaan kepada orang kafir. Apa yang membuat kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Apa jawaban mereka? Qalu lam naku minal musallin. Kami enggak pernah menunaikan salat. Ya iya, kafir. Makanya Rasulullah mengatakan al-ahdul ladzi wa bainana wa bain haula'i tarkus shalah. Perjanjian antara kami dengan orang-orang kafir adalah meninggalkan salat. Kalau dosa-dosa yang lain, ya, itu tidak sampai mengeluarkan seseorang dari Islam. Tapi begitu bicara salat, orang secara sengaja dia nggak mau salat, secara sengaja meremehkan salat, maka kemudian ini bisa keluar dari agama. Karena ini perkara-perkara yang berat. Ya, perbedaan antara orang mukmin, orang muslim dengan orang kafir dan musyrik kata Rasulullah adalah salah. Ini menunjukkan kebalikannya. Makanya Allah tanya dan mereka menjawab kami nggak pernah salah. Itu jawaban penolakan mereka. Berarti mereka disuruh sholat nggak sih? Diperintahkan. Tapi syarat diterimanya sholat adalah mereka harus beriman. Makanya syahadat tauhid. Ya. Kemudian apa? Kata mereka, walam naku nut'imul miskin. Ini bicara masalah apa? Zakat. Diperintahkan mereka? Iya. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Ya. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Yakin di sini adalah kematian. Ya. Dikatakan apa? Dahulu kami bersama orang-orang yang mendustakan, membicarakan ini, itu apa? Bicara dengan tujuan kebatilan. Maka di saat itu apa? Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami mendustakan hari kiamat. Ya. Sampai datang kepada kami kematian. Nah, ini alasan mereka masuk ke dalam neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wa wailul lil musyrikin alladziina la yu'tuna az-zakah. Allah mengatakan celaka bagi orang-orang musyrik. Mereka yang apa? Mereka yang tidak menunaikan zakat. Wa hum bil akhirati hum kafirun. Ini orang muslim atau orang kafir? Kafir ya, secara jelas. Allah katakan celaka bagi orang-orang musyrik. Bahkan kata istilah wail, para ulama tafsir mengartikan nama neraka. Jadi ada neraka wail. Ya, mereka masuk ke dalam sini. Kenapa? Karena mereka tidak menunaikan zakat. Berarti ini menunjukkan bahwa syariat Islam itu diwajibkan kepada mereka. Cuman bedanya itu diterima kalau mereka beriman, baru jalan prosesnya. Tapi kalau nggak beriman, maka mereka mau mengerjakan kebaikan apapun Allah akan balas di sini. Ya, akhirnya ada. Sekarang hisab itu ada dua jenis. Ya. Kalau kita bicara hisab
hisab yang disebut secara al-ardu ditampakkan biasa sama hisab yang didetailkan. Ya. Yang ditampakkan ini bagi orang yang beriman. Nah, kita lihat. Ya. Ketika seseorang ditanya tentang amal perbuatan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, berjanji apa? Fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bersumpah, maka demi Rabbmu, ya, kami pasti akan menanyaimu semuanya, yaitu amal perbuatan, ya, amma kanu ya'malun, terhadap apa yang mereka telah kerjakan. Ya. Dari sini, ya, perinciannya, kalau kita ditanya apa aja. Yang pertama kita akan ditanya tentang masalah kesyirikan. Ya. Wa yawma yunadihim fayaqulu aina syuraka'i alladziina kuntum tas'umun. Ditanya tentang sekutu. Satu. Jelas, ini menunjukkan mereka ditanya tentang masalah kesyirikan. Bisa. Kemudian juga yang kedua, mereka akan ditanya tentang masalah janji. Ya. Allah mengatakan wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ulan. Tunaikanlah janji. Kenapa? Karena sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungjawaban. Mereka ada kalau maka berlindunglah kepada Allah masalah ini. Terutama apa? Terutama kita ini punya perjanjian sama Allah SWT. Ya Pak? Perjanjian untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah SWT. Allah katakan apa? Allah khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Ini perjanjian. Makanya bakal ditagih. Baik janji kita sama manusia, tapi janji kita sama Allah. Kalau janjinya maksiat gimana? Ya jelas boleh. Kata orang mengatakan neraka di akhirat fadl tadi. Karena janjinya apa? Menyelisih perintah Allah. Maka ini haram ditunaikan. Mau orang yang marah 1000 kali, silakan mereka marah. Tapi yang jelas tidak boleh. Kenapa? Dikatakan la ta'ata lil makhluk bi ma'siyatil khaliq. Kaidah secara. Karena Rasulullah sebutkan tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Rasulullah mengatakan ini nama ta'at fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu dalam perkara kebaikan, bukan keburukan. Kemudian yang ketiga adalah Allah akan bertanya tentang apa yang Allah berikan kepada kita, yaitu penglihatan, pendengaran dan hati. Sebagaimana mengatakan wala yaqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ditanya buat apa? Kenapa? Karena semua itu sebagai alat untuk melakukan petunjuk Allah Azza wa Jalla. Dari mulai makannya, apakah dia pakai bertahan? Dari mulai telinganya, dipakai buat dengan ketaatan enggak? Dari mulai hatinya, dipakai buat mencerna perintah Allah dan larangan enggak? Ya, karena itu yang nanti kemudian dihisab luar biasa. Kemudian yang berikutnya ditanya tentang nikmat. Tsumma la tus'alunna yawma idzin. Ya, masalah ini Rasulullah sering tanya kepada sahabatnya. Makanya para sahabat itu ketakutan luar biasa. Kenapa? Coba bayangin. Ya. Kisah yang saya sebutin. Abu Bakar dan Umar berkata bahwa mereka lagi menikmati di tengah panas air korma dingin. Tiba-tiba Rasulullah berkata, "Alun yawmin min kau bakal ditanya menikmat." Makanya para sahabat itu luar biasanya berhati-hati karena Rasulullah sering membahas masalah. Kayaknya apa? Mereka mikir kira-kira ini taat apa enggak? Kalau enggak ini kira-kira ini baik apa enggak? Kalau enggak ini yang membuat
semua bakal ditanya dan gak dihitung. Ya, maka setiap kita melakukan sesuatu, inilah harusnya dasar. Semua bakal dipertanggungjawabkan. Dari mulai komputer sampai ideologi, jangan kira yang lolos. Ya. Kemudian nikmat dalam hadis Rasulullah SAW itu detail lagi. Dikatakan la tazulu qadama 'abdi. Ya. Yaumal qiyamah, tazulu di sini bergerak, apa? Geser. Ya, pindah. Ya. Qadama 'abdi, kaki seorang. Ya, qadama ibn Adam, kaki hamba, apa namanya, anak Adam. Ya. Selama apa? Min 'indi rabbih hatta yus'alu an khams. Di riwayat yang lain hatta yus'alu an arba. Kenapa di sini disebut khamsah? Karena masalah pemberian Allah itu ditanya dulu. Di sini yang didetailkan. Ya, pada dasarnya mereka ditanya, tapi ditanya dulu. Ya. Ditanya yang pertama tentang apa? Umurnya. Dihabisin berapa? 1. Ya, ditanya tentang masalah apa? Masa mudanya, syababihi fima abla. Dipakai buat apa? Umur muda. Ya. Kenapa? Karena orang anak muda ini mereka kuat-kuatnya melakukan sesuatu. Makanya ya, Pak. Coba benar-benar. Allah Subhanahu wa ta'ala itu berfirman tentang masalah ini, bahwa manusia itu ini, Allah menciptakan manusia itu dalam posisi sempurna. Apa dalilnya? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Tapi siapa yang mereka enggak kena ini? Illal ladzina amanu. Nah, pengertian illal ladzina amanu coba perhatikan baik-baik ya. Yaitu apa? Orang-orang yang beriman di waktu muda. Jelas? Di kondisi mereka bersemangat untuk beramal. Ibnu Qutaibah menjelaskan ini. Yang dimaksud illal ladzina amanu, beriman di waktu muda. Karena mereka ditanya nanti an syababihi fima abla. Buat apa masa mudanya? Makanya Allah mengatakan orang yang beriman bukan tua, waktu muda. Ya, maka mereka di waktu tuanya tidaklah berkurang amal mereka. Kenapa? Karena mudanya kebiasaan. Kenapa ya ikhwah? Di waktu tua mereka nggak berkurang. Tahu maksudnya? Ini maksudnya. Rasulullah SAW ya, menjelaskan ketika orang di waktu tua itu kebanyakan kondisi mereka apa? Lemah, sakit gak? Iya. Makanya kemudian ini yang terjadi. Ya. Ketika seseorang itu mereka sakit, ya, mereka banyak menghadapi apa? Cobaan dan lain sebagainya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan melakukan ini sama mereka. Sesungguhnya innal abda idza kana ala tariqatin hasanatin minal ibadah. Berarti kan kalau hamba itu ya dalam kondisi baik dari ibadah. Kemudian apa? Kemudian sakit. Baik ini dalam posisi apa kebanyakan? Muda. Sakit kebanyakan kapan? Tua. Ya. Kemudian sakit ila limalaki muwakkal bihi. Maka dikatakan kepada malaikat yang diutus kepadanya.
yang tukang nyatet, ya, dikatakan uktub mithla amalihi idza kana taliqan hatta utliqahu au fitahu ilayya. Kata Rasulullah, Allah mengatakan apa? Tulis amalan perbuatan hambaku sebagaimana waktu dilakukan di posisi sehat. Jadi dia kalau sakit tidak bisa ngapa-ngapain, amal yang waktu sehat kebiasaannya ditulis normal, tetap jalan. Hatta dia nggak ngelakuin. Dengan syarat pas sehat dia punya kebiasaan. Dan orang sehat punya kebiasaan banyak ini kapan? Pada waktu muda dia bisa melakukan banyak kebaikan. Di posisi tua nggak bisa ngapa-ngapain, kebiasaannya awal terus jalan pahalanya. Hatta di atas kasar. Sampai kata Allah apa? Sampai aku menyehatkan dia, menyembuhkan dia, atau nyabut nyawanya. Berarti dicabut dalam posisi apa? Amalnya jalan. Makanya jangan remehkan orang yang di atas kasur. Tapi kalau di waktu dulunya mereka taat, Allah catat sebagaimana taatan yang sesungguhnya. Jadi kesempatan kita sekarang masih segar. Banyakin amal soleh, karena kebiasaan itu akan terus jalan. Kalau kita sudah nggak bisa apa, tapi kalau kita lalai, kemudian kita nggak bisa apa, kita akan apa. Inilah bagaimana keadilan Allah SWT, rahmatnya. Nah ini rahmat Allah. Makanya kemudian apa? Allah tanya tentang masa muda, karena ini perkara yang penting. Ya Ustaz, kalau kita sekarang apa udah terlambat? Nggak ada kata terlambat. Coba perhatikan Rasulullah SAW. Apa namanya? Ada seorang namanya Qadi beliau pernah menasihatkan orang dengan nasihat ini. Ini nasihat bagi orang-orang yang di akhir hidup. Ini nasihat. Dikatakan apa? Tuhsin fi ma baqiya yughfar laka mimma madha wa ma baqi. Perbaiki sisa hidupmu, ya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang sisa yang akan datang. Jelas. Tapi apa? Wa in asakta, kalau engkau asakta berbuat buruk, rajin, masih istiqomah dalam maksiat, maka Allah akan hukum dosamu yang dulu dan yang sisa. Jadi apa? Solusinya cuma apa? Perbaiki sisa umur selama Allah ngasih kita kesempatan. Ini kuncinya ya, kunci untuk selamat di saat hisab. Qadi melihat dia bukan orang yang baik. Dalam syariat disebutkan kelam masa hidup. Kemudian Allah berikan dia ide dia menjadi seorang ulama yang sangat luar biasa di saat itu. Ya. Ma'asyar muslimin rahimahullah. Kemudian juga ditanya tentang apa? Tentang hartanya. Dua pertanyaannya. Dari mana dapatnya dan kemana perginya? Ya, min aina tasaba wa fima anfaqa. Kemudian ditanya, wa madza amila fima alima. Ditanya tentang masalah ilmunya, sudah dipakai buat apa aja. Ya, inilah pertanyaan ketika kalau di hari kiamat. Jelas? Nah, kemudian hisabnya jenisnya dua. Yang pertama apa ya, ikhwah? Ditampakkan. Artinya ditampakkan begitu aja. Allah mengatakan, fa'amma man utiya kitabahu fasawfa yuhasabu hisaban yasira.
istilahnya kalau di sini kan dihisab itu maksudnya apa? Ditampakkan kok. Nah, saking ditampakkannya sampai kemudian ini yang terjadi. Ya, Rasulullah SAW mengatakan innallaha yudnil mu'min. Tahu yudni? Ya, yudni ini istilahnya Allah yang dekat ke mukmin. Ya, kemudian wa yadau alaihi kanafahu wa yasturah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya diletakkan itu ya. Kemudian apa? Allah menutupinya. Deketin di sisi badannya, kemudian menutupinya sambil mengatakan tanya dosa. Hatta arifu dan berkata. Di riwayat yang lain Allah tanya dosa kecil-kecil. Jelas bukan dosa gede ditanya. Di riwayat yang lain ditanya dosa kecil-kecil. Ya, engkau tahu nggak dosa ini? Engkau tahu nggak dosa ini? Kenapa? Karena kalau sudah berpikirnya dosa, ya ditanya, kira-kira dia merasa selamat atau celaka? Celaka. Maka akhirnya apa? Dia mengatakan na'am ayat. Iya, dia ngomong iya. Sampai apa? Hatta idza qarrarahu bidunubihi wa ra'a fi nafsihi annahu halak. Dia ngira bahwa dirinya bakal celaka. Kemudian Allah baru ngasih alasannya dengan mengatakan satartu alaika fid dunya. Aku nutupi dosamu di dunia wa ana aghfiru laka al-yawm. Dan hari ini aku ampuni kau. Di dunia ditutupin, di akhiratnya bersih, diampuni. Jelas? Maka kemudian fayuqta kitabahu hasanatihi, dikatakan maka diberikan kitab kebaikan. Kenapa dikatakan kebaikan? Karena isi dosanya dihapus semua, diganti semuanya amal baik. Ini kalau beriman, dia punya dosa nggak berarti? Dosa ada, bukan enggak. Tapi kemudian Allah dengan cara seperti ini, yaitu apa? Ditutupi dan diampuni. Sampai di riwayat yang lain disebutkan bahwa di saat itu dia nggak melihat kesalahannya yang gede. Kok aku nggak melihat dosa yang aku lakukan, yang besar yang dia takutin? Ya, kenapa? Allah sudah mengampuni. Ya, ini menunjukkan, tapi ada satu yang nggak bisa, yaitu kita bisa mengatakan, oh syirik sudah jelas nggak akan pernah diampuni. Dia nggak akan pernah gini. Kalau syirik, matinya syirik, dia nggak bakal seperti ini. Ya, yaitu apa? Dosa yang nggak bakal bisa hilang. Dosa manusia sama manusia, posisinya nggak kayak gini. Makanya nanti ada istilahnya kisos. Sebelum bicara masuk surga sama neraka, orang mukmin itu kena di posisi fase kisos. Di fase kisos itu dibalas. Nah, fase kisos itu pembahasan kita insya Allah minggu depan. Kemudian yang masuk surga tanpa hisab berapa? 70.000 kan? Nah, lihat di sini. Yang dia tidak memahami. Dikatakan sa'altu Rabbi azza wa jalla fa wa'adani ayyudkhila min ummati 70,000 ala suratil qamari lailatul badr. Jadi nanti orang yang masuk surga itu macam-macam kondisi. Yang masuk pertama modelnya kayak gini. Modelnya mereka itu masuk seperti apa? Bulan lagi apa bilang? Purnama. Lailatul Badr kalau kita bilang purnama. Ya, seri luar biasa. Kemudian apa? Fa'as tazadtu, maka aku minta apa? Fastazadtu, minta tambahan. Kemudian fasal dari ma'akul li alfin sab'in alf. Ya, maka aku diberikan tambahan setiap 1.000 ya ditambah 70.000. Berarti 70.000 kali berapa? 70. Berapa? Itu ya.
Itu yang kemudian mereka masuk surga dalam posisi seperti ini. Jelas ya ikhwan. Ini dalil yang kemudian menunjukkan kemudian orang kafir munaqasyah, yaitu apa? Bakal didetailkan. Ya, semua ditanya. Makanya Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan ini. Wal murad bil munaqasah ay al-iqtisa' fil muhasabah wa mutalabah bil jalil wal haqir wa tarkil musamahah. Enggak ada lagi istilahnya apa? Dimaafin. Semua yang gede yang kecil didetailin sama Allah dan tidak ada maaf dihapus dari. Ini kondisi yang kemudian nanti orang akan kena banyak. Ya. Makanya bukan yasir lagi. Makanya Rasulullah dikatakan apa? Menjelaskan manusia ulti. Orang yang didetailkan hisabnya pasti kena ada pasti. Ya. Para ulama menyebutkan di sini dua sisi posisinya, yaitu di posisi sidang itu sendiri, kemudian yang kedua di posisi yaitu pas waktu dia akan diadab. Dia kena detail. Sebagaimana Aisyah pada waktu itu bertanya, qultu ya Ali sayaqulullah fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka Rasulullah mengatakan dari kalbar. Bukankah Allah mengatakan mereka akan dihisab dengan mudah? Itu yang dimaksud kalau ditampakkan. Jelas bukan dihisab. Nah, orang-orang yang dihisab model dilukis ini seperti ini. Orang yang masuk neraka pertama. Jelas neraka. Jadi mereka yang belum baru neraka dihidupi. Sebelumnya neraka belum dihidupi. Jelas dalam hadis ini disebutkan. Yang pertama kali dimunakasah siapa? Seseorang yang mati dalam posisi apa? Syahid. Ya. Kemudian apa? Fa'utiya bihi, didatangkan sama Allah apa nikmatnya. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha, maka diperkenalkan itu sama dia nikmatnya, maka dikenal itu nikmat. Kemudian Allah tanya, fama amilta fiha, apa yang kau sudah lakukan sama nikmat itu? Dia mengatakan qataltu fika hatta ustushhidu. Dia ngomong apa? Ya Allah, aku membunuh jarum sampai aku mati syahid. Allah mengatakan bohong. Akan tapi apa? Qatalta li'ayyuqal jari, engkau membunuh untuk dikatakan sebagai pemberani. Kemudian faqatil thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi, kemudian diperintahkan untuk diseret wajahnya, ya, hatta ulqiya finnar. Ya, ini yang terjadi. Yang berikutnya adalah orang yang kemudian nuntut ilmu sama baca Quran. Ahli baca Quran sama ini kena juga sama, kasusnya sama. Buat dikatakan sebagai ahli baca Quran, buat dikatakan sebagai ulama. Yang berikutnya adalah seseorang yang dia disebut sebagai orang yang dermawan. Ya, maka di saat itu Allah Subhanahu wa taala tanya, apa yang kau berbuat? Dia mengatakan, tidaklah aku ada di saat apa? Tidaklah a'tahu min asnafil mali kulli. Bahkan dia ngasih hartanya semuanya, tapi dikatakan buat sebagai orang dermawan. Mereka adalah penghuni neraka pertama. Artinya Allah tampakkan nikmatnya di dalam hisab. Ini yang kena ada. Jelas? Ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Makanya ikhwan, hati-hati, ya. Jangan sampai kemudian kita salahnya, karena penghuni neraka pertama adalah karena salahnya. Niatnya kepingin untuk dilihat manusia. Cuma pertanyaannya, masalahnya itu ada yang tahu? Nggak ada. Dohirnya dia sama orang soleh sama nggak? Sama. Cuma bikin dia cuma tipis. Karena ya, alhamdulillah. Insyaallah ke depan kita akan bicara masalah kisos. Dan yang pertama dari kisos adalah para binatang. Bagaimana kisos mereka saat itu? Ya, kita akan bicara. Kenapa yang kisos pertama kali binatang? Kita akan bicara insyaallah di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat kita semua.